Pada hari pertunangan gadis, ibu mertuanya tiba-tiba diperiksa dan dinyatakan hamil. Namun, saat seluruh keluarga dengan penuh harapan menunggu dua kebahagiaan sekaligus. Saat itu, gadis itu dengan tegas mengajukan pembatalan pertunangan. Hanya karena anak yang ada di perut ibu mertuanya begitu lahir. Itu akan membunuhnya. Ternyata di kehidupan sebelumnya, ibu mertuanya juga dinyatakan hamil pada hari pertunangan. Dinyatakan hamil dengan anak kembar laki-laki dan perempuan. Di bawah tekanan halus dari keluarga kekasihnya, gadis itu akhirnya memilih untuk berkompromi. Namun, siapa sangka kehidupan setelah pernikahannya ini berubah menjadi lelucon yang absurd. Tidak hanya rumah pernikahan yang ditata dengan baik diambil alih secara paksa oleh ibu mertuanya. Dia bahkan menjadi pembantu gratis bagi keluarga kekasihnya. Pertama-tama merawat ibu mertuanya yang hamil. Kemudian harus menjaga dua anak yang terus-menerus menangis. Kata ini tampaknya tidak lengkap, mungkin ada kesalahan pengetikan. Setahun setelah anak itu lahir, dia didiagnosis menderita penyakit darah. Satu keluarga pergi untuk melakukan pencocokan. Namun hanya gadis yang berhasil dalam pencocokan. Di bawah permohonan penuh harapan dari kekasih dan ibu mertua, gadis itu kembali melunak dan mengalah. Namun setelah operasi selesai, gadis itu terbaring di ranjang rumah sakit dalam keadaan hampir sekarat. Keluarga kekasih justru memegang anak yang sembuh dengan wajah ceria. Sebelum gadis itu meninggal, seolah dia memiliki kehidupan baru. Dia bersumpah tidak akan lagi membesarkan anak haram untuk ibu mertua. Ketika dia membuka matanya lagi, dia ternyata terlahir kembali ke hari pertunangan 2 tahun yang lalu. Melihat ibu mertua yang tampak sangat puas, gadis itu tanpa ragu mengajukan untuk membatalkan pertunangan. Mendengar itu, kekasih langsung marah besar. Dia memperingatkan gadis itu untuk tidak membuat keributan tanpa alasan. Ibu mertua bahkan memarahi gadis itu karena tidak tahu terima kasih. Dia mengklaim bahwa membiarkannya membantu merawat anak adalah suatu kehormatan. Tidak menyangka gadis itu begitu tidak tahu terima kasih. Menghadapi tuduhan dari ibu dan anak, gadis hanya tersenyum dingin. Rumah pernikahan ini dibeli dengan uang dari kedua keluarga. Yang saya kirimkan, ditambah dengan uang untuk renovasi. Mohon kembalikan kepada saya tanpa kurang sedikit pun. Mengenai perabotan dan peralatan rumah tangga ini, besok saya akan mencari orang untuk memindahkannya. Gadis itu selesai berbicara dan tanpa menghiraukan kutukan ibu mertua, berbalik dan pergi. Kata-kata kasar. Dalam hidupnya yang baru, dia tidak akan lagi menjadi korban yang bisa dipermainkan. Ibu. Setelah pulang, gadis itu segera memberitahu orang tuanya tentang pembatalan pertunangan. Setiap orang tua awalnya merasa bingung. Namun ketika mengetahui bahwa ibu kekasihnya hamil, mereka langsung marah tak tertahankan. Ini benar-benar keterlaluan. Bagaimana Xiao Chuan bisa melakukan hal seperti ini? Apakah keluarga Qin kami ini mudah dibully? Putus harus putus. Dengan dukungan orang tua, gadis itu segera bertindak. Keesokan harinya, dia langsung membawa orang untuk memindahkan perabotan dari rumah pernikahan. Kekasihnya tidak menyangka bahwa gadis itu benar-benar akan melakukannya. Dengan marah memperingatkannya untuk berpikir 2 kali. Mengancam bahwa jika hari ini berani memindahkan perabot, di masa depan jangan pernah berharap mendapatkan maafnya. Gadis mendengar itu hanya tersenyum dingin. Karena balas dendamnya baru saja dimulai. Saat itu ibu mertua tiba-tiba menelepon kekasih rumah sakit, mengklaim bahwa dia mengalami ketegangan karena kehamilan dan meminta kekasih segera pergi ke rumah sakit. Baca, di kehidupan sebelumnya, ibu mertua menggunakan trik berpura-pura mengalami ketegangan karena kehamilan. Memaksa gadis untuk pergi ke rumah sakit merawat. Ternyata, ibu mertua tidak kunjung melihat gadis di rumah sakit. Dengan cepat menarik kekasih untuk menemukan rumah gadis. Begitu kekasih masuk, dia langsung memarahi gadis dengan keras karena tidak berbakti. Mengatakan bahwa jika ibunya mengalami sedikit masalah, dia tidak akan membiarkan gadis itu lolos. Namun gadis mendengar itu justru membalas pertanyaan kepada kekasih. Jika ibumu benar-benar ada masalah, kenapa kamu tidak membawanya ke rumah sakit? Kenapa datang jauh-jauh ke rumah saya? Apakah kamu merasa orang tuaku terlihat lebih seperti dokter? Keduanya mendengar dan langsung menunjukkan ekspresi cemas. Lebih nyaman daripada tempat tidur rumah sakit. Kekasih yang tersentuh titik sakitnya langsung mengangkat tangan untuk menghukum gadis itu. Gadis, tak disangka, orang tua gadis itu kebetulan tiba. Memberikan kekasihnya satu tamparan keras. Dia sengaja mengundang pengacara untuk menakut-nakutinya. Gadis itu memperingatkannya untuk segera membayar utangnya. Jika tidak, dia tidak keberatan untuk mengungkapkan rahasia dengan ibu mertuanya. Keduanya mendengar dan langsung menunjukkan ekspresi cemas. Segera pergi dengan malu-malu dan terburu-buru. Keesokan harinya, pengacara kekasihnya menelepon gadis itu. Mengajaknya ke kafe untuk membahas pembagian harta. Ternyata kekasih yang tidak tahu malu yakin gadis itu tidak bisa menunjukkan bukti investasi. Xiao Feifan menonton drama. Jadi dia sengaja memanggil pengacara untuk menakut-nakutinya. Tapi dia sama sekali tidak menyangka. Gadis itu langsung mengeluarkan sebuah perjanjian pembelian rumah. Di dalam perjanjian itu tertulis dengan jelas. Tidak peduli berapa banyak kontribusi masing-masing pihak, kepemilikan properti dibagi. Jika di kemudian hari mereka berpisah, hasil penjualan rumah akan dibagi rata. Jika kekasih bersikeras tidak mengakui, dia tidak keberatan untuk membawa masalah ini ke jalur hukum dan meminta hakim untuk keputusan. Benar, pengacara memeriksa dengan teliti dan mengonfirmasi bahwa ketentuan perjanjian jelas. Dia hanya bisa membujuk kekasih untuk menyelesaikan masalah secara pribadi.
Xiao Fei Fan menonton drama. Xiao Fei, jika ini sampai ke pengadilan, dia hanya akan kehilangan lebih banyak. Kecil. Di bawah bujukan keras dari pengacara, kekasih hanya bisa setuju dengan enggan. Keesokan harinya, gadis itu datang sesuai janji untuk menandatangani perjanjian pembagian. Namun saat tiba di tahap pembayaran, kekasih menunjukkan ekspresi kesulitan. Di bawah pertanyaan berulang dari pengacara, kekasih hanya bisa jujur mengganti. Dia menyebutkan bahwa saat ini dia hanya bisa mengumpulkan 2,5 juta dan masih kurang 500 ribu. Atas, dia memohon kepada gadis itu untuk mempertimbangkan bahwa ibunya sedang hamil. Hari ini, bayar atau kita ke pengadilan. Beri dia sedikit waktu tambahan. Namun gadis itu langsung menolak tanpa ragu. Hari ini, bayar atau kita ke pengadilan. Atas saran pengacara, kekasih hanya bisa meminjam 500 ribu secara online dengan berat hati, mengumpulkan 3 juta dan memberikannya kepada gadis itu. Namun saat gadis itu bersiap untuk pergi dengan uang itu, ibu mertua tiba-tiba muncul dan menamparnya dengan keras. Jika kamu baik, telah menipu semua uang keluarga kami, juga membuat Jiang Chuan mengambil pinjaman kredit. Apa niatmu sebenarnya? Jika ada yang terjadi pada anak di perutku, bahkan setelah mati pun, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Mendengar itu, gadis itu langsung membalas dengan menamparkan ibu mertua, memberi peringatan kepada ibu mertua untuk tidak mengganggu dirinya lagi. Jika tidak, dia tidak keberatan mencari ayah anak itu untuk meminta penjelasan. Sayang, kamu sudah tahu apa